Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma habbib ilayya fihi al-ihsan wa karrih ilayya fihi al-fusuqa wal-isyan wa harrim alayya fihi as-sakhta wan-niran bi'aunika ya ghiyathal mustaghithin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma salawati ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa Ramadan Karim bersama dengan Ramadan sharing dengan sebuah pertanyaan pada kesempatan kali ini. Bagaimana kita menghadirkan sebuah kekhusyuan salat di dalam salat-salat kita? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini kita membutuhkan dua aspek sekaligus, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan satu sama lain. Ada aspek teoritis dan juga aspek praktis. Tapi pada kesempatan kali ini kita hanya membahas terbatas pada aspek praktis, karena yang pertama karena kepraktisannya, dan yang kedua adalah efek dan dampak langsung yang diciptakan dan ditimbulkan dari aspek praktis tersebut. Apabila kita perhatikan tuntunan dan bimbingan yang ada dan diusung dalam ayat dan riwayat yang ada, maka kita bisa ringkas tuntunan-tuntunan dan bimbingan-bimbingan yang akan membawa kepada kekhusyuan dalam sholat dalam 6 poin berikut. Yang pertama adalah sholat itu hendaknya dilakukan di waktu fadilahnya, waktu yang paling utamanya. Waktu fadilahnya dan waktu utamanya adalah di awal waktunya. Karena akan sangat berbeda sholat ketika dilaksanakan di awal waktunya, di waktu utamanya, dengan sholat yang dilakukan di akhir waktunya. Karena itu kita temukan sebuah riwayat anil Imam Shadiq alaihi salam. Imam Shadiq bersabda, fadlul waqti al-awwal ala al-waqti al-akhir ka fadlil akhirati ala dunya. Keutamaan sholat di awal waktu ketimbang sholat di akhir waktu adalah seperti keutamaan dan keunggulan akhirat atas dunia ini. Sangat berbeda sekali apabila sholat dilakukan di waktu fadilahnya atau di awalnya dengan apabila sholat diakhirkan di akhir waktunya. Dan yang kedua adalah kita harus benar-benar meyakini bahwa sholat ini adalah bukan rangka dalam kita memberikan keuntungan dan manfaat dan faedah kepada Allah, waliyadzubillah. Tapi semua kebaikannya, semua manfaatnya, semua keberkahannya dan semua faedahnya adalah murni kembali kepada kita para hamba. Allahu hina khalaqal khalq ghaniyan an ta'atihim aminan min ma'siyatihim. فلا تضره معصية من أصاه ولا تنفعه طاعة من أطاع. Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah menciptakan mereka dalam keadaan tidak membutuhkan semua ketaatan mereka, dan semua kemaksiatan mereka juga tidak akan memberikan keburukan dan efek negatif padanya. Fala tadurruhu ma'siyatu man asah. Ketika seorang yang bermaksiat tengah melakukan maksiat, maka maksiat tersebut tidak akan membawa keburukan baginya. Wala tanfa'uhu ta'atu man ata'a. Dan taatnya orang-orang yang taat juga tidak akan memberikan manfaat baginya. Yang ketiga adalah kita harus menganggap sholat itu adalah sebagaimana yang diusung dalam berbagai riwayat. Kita harus menganggap sholat itu adalah sholat terakhir kita, atau sholatu muwadda'. Ani Rasuli sallallahu alaihi wa alihi. Rasul pernah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, Udhkuril maut fi salatik. Selalu ingatlah kematian dalam salatmu.
فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته. Karena seseorang ketika mengingat kematian dalam salatnya, maka pasti ia akan memperindah dan memperbagus salatnya. Wa salli salata rajulin la yadunnu ay yusalli salatan ghairaha. Dan salatlah seperti sesalatnya seseorang yang ia tidak yakin bahwa ia akan salat lagi setelah salat tersebut. Karena prinsipnya memang i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kalau kita bekerja untuk dunia kita, maka kita bekerja biasa saja karena waktunya masih panjang. Kalau kita gagal sekarang, besok masih ada, besok gagal masih ada lusanya, dan terus seperti itu. Tetapi apabila kita bekerja untuk akhirat kita, seakan-akan itu adalah pekerjaan yang terakhir kita, karena besok tidak ada kecuali ajal dan kematian yang menjemput. Yang keempat adalah memahami dan mengetahui apa yang sedang kita lantunkan, lafadzkan, dan baca dalam sholat kita, dalam bacaannya, dalam zikirnya, dalam suratnya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Betul-betul kita harus memahami dan tahu apa yang sedang kita panjatkan dan kita lafadzkan dan diucapkan dalam bacaan-bacaan sholat kita. Yang kelima adalah kita harus berusaha bahwa kita merasa Allah sedang melihat kita. Ubudillah ka'annaka tara. Sembahlah Allah dalam salatnya, dalam perintahnya, ka'annaka tara, seakan-akan engkau melihatnya. Wa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kita belum sampai kepada level maqam dan kedudukan dalam sebuah keimanan di mana keimanan itu akan membawa kita seakan-akan kita melihat Allah, dan itulah maqam yang sangat tinggi, maqamnya para urafa, salihin, dan aulia. Kalau kita tidak bisa sampai kepada level seperti itu, minimal wa in lam takun tara fa innahu yarak. Kalau kita tidak sampai kepada level tersebut, minimal kita sampai kepada level kita yakin bahwa Allah sedang melihat kita. Banyak sekali seseorang ketika dia yakin bahwa majikannya, bahwa ada orang yang sedang memperhatikan ketika dia melakukan pekerjaan dan aktivitas, ia akan memperbaiki aktivitasnya, ia akan memperbagus pekerjaannya. Bagaimana apabila kita meyakini bahwa Allah sedang melihat pekerjaan kita, sedang melihat aktivitas kita, apalagi pekerjaan dan aktivitas itu adalah mi'rajnya seorang mukmin, yaitu as-salat. Dan yang keenam adalah, dan ini yang terpenting mungkin, agar kita menghindari sebisa mungkin hal-hal yang bisa merusak fokus dan konsentrasi kita di dalam sholat. Terlebih dan terkhusus adalah khayalan dan pikiran kita yang kadang kita membawa kita untuk tidak fokus dan konsentrasi di dalam setiap sholat kita. Disebutkan dari Al-Imam Shadiq, riwayatnya, beliau menyampaikan, idza istaqbaltal qiblah, kalau engkau sudah mulai menghadap ke kiblat, fa'ayis minad dunya wa ma fiha, maka putuskanlah hubunganmu dengan dunia dan apa-apa yang di dalamnya, wal khalqa wa ma hum fih, dan seluruh makhluk ini dan segala urusannya, wastafriq qalbaka min kulli syaghilin, dan kemudian kosongkan hatimu dan benakmu dari apa-apa yang mungkin menyibukkanmu, mungkin membuatmu berpikir dan berkhayal, yushghiluka anillah, dan kemudian membuatmu lupa dari Allah. Mungkin semua poin ini tidak bisa kita lakukan dalam satu waktu, tapi terus harus kita latih satu persatu bertahap, dan semoga bisa menjadikan salat kita dengan salat yang khusyuk dan salat yang lebih baik, khususnya di bulan Ramadan seperti ini. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, walhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.